Selamat pagi anak-anak. Tema 1, subtema 1 kali ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 khususnya kita akan berbicara tentang organ gerak hewan. Mari kita saksikan video selanjutnya. Selamat belajar. Di subtema 1 ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan. Oke. Nah, sahabat sekolah, yuk kita baca teks ini. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Sahabat sekolah, masih semangat ya? Oke, kita lanjutkan. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Baik sahabat sekolah, selanjutnya ayo kita berlatih. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan yang telah tadi Kak Dimas bacakan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, bisa di tengah paragraf, atau bahkan di akhir paragraf. Berikut ini contohnya. Tadi bacaan tadi paragraf 1, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, ini terletak di awal paragraf. Kalimat pengembangnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah sahabat, jadi di paragraf 1 ini ide pokoknya satu kalimat pertama. Kemudian setelah titik dilanjutkan kalimat pengembangnya sampai akhir paragraf pertama. Oke, kita lanjut. Ide pokok paragraf kelima.
Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, mudah kan? Kalimat pengembangnya tinggal dicari. Sahabat-sahabat semua bisa mengembangkan ide pokok berikut ini menjadi sebuah paragraf. Jadi, organ gerak terdiri atas dua macam. Bisa dikembangkan dengan menggunakan kalimat pengembang. Misalnya seperti ini. Tidak harus sama ya. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Titik. Kalimat pengembangnya. Ada organ gerak pasif, yakni tulang. Ada juga organ gerak aktif, yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, mudah bukan? Jadi kalimat pengembang itu menjelaskan kalimat utama. Oke, kita coba untuk paragraf kedua. Ide pokoknya, organ gerak banyak sekali fungsinya. Pengembangannya seperti ini. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Titik. Kalimat pengembangnya, dengan organ gerak kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain.